Halo semua, perkenalkan nama saya Immanuel Lasa, kelas 10 Kuliner 2, SMKN 3 Kupang. Di sini saya mengerjakan proyek teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Berikut selengkapnya. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini, adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan, oleh karena itu gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M. Angasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, Kartini berkesempatan untuk sekolah di Europese Lagere School, ELS. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di LS, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya, Kartini hanya bersekolah sampai usia 12 tahun, karena sudah memasuki masa pingitan. Dulu ada tradisi wanita Jawa harus dipingit dan tinggal di rumah. Karena belajar bahasa Belanda di ESL, R.A. Kartini bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Selama dipingit, ia belajar sendiri membuat dan berkirim surat dengan teman-temannya dari Belanda, salah satunya adalah Rosa Abendanon. Kartini juga membaca banyak buku, surat kabar, dan majalah Eropa. Maka Kartini jadi tahu pola pikir perempuan Eropa yang lebih maju dan bebas daripada perempuan pribumi. Dari banyaknya buku, surat kabar, dan majalah yang ia baca, ia berniat untuk memajukan perempuan pribumi. Karena masa itu, perempuan pribumi tertinggal jauh dan memiliki status sosial yang rendah. Menurutnya, perempuan pribumi harus mendapatkan kesetaraan, persamaan, dan kebebasan. Karena sedang dipingit, tidak banyak yang bisa dilakukan Kartini. Tapi, surat-surat yang ditulisnya menjadi salah satu bentuk perjuangan. Ia menuliskan terkait gagasan barunya mengenai emansipasi perempuan. Kartini menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Pada tahun 1903, Kartini menikahi KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adhiningrat yakni Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng berubah menjadi Raden Ayu. Meski sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap melanjutkan cita-citanya memperjuangkan kesetaraan perempuan dan menjadi guru. Suaminya mendukung dan memberi kebebasan terhadap niatnya. Salah satu bentuk dukungannya yaitu mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang. Setahun setelah menikah, R.A. Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Jojo Adiningrat yang lahir pada 13 September tahun 1904. Sayangnya 4 hari setelah melahirkan, Kartini menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal di usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat kegigihan Kartini, pada tahun 1912 berdirilah Sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah ini didirikan oleh keluarga Van de Venter, salah satu tokoh politik etis saat itu. Awalnya, Sekolah Kartini hanya didirikan di Semarang, tapi kemudian berdiri juga di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, dan daerah lainnya. Setelah R.A. Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, saat itu mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang dikirimkan Kartini ke teman-temannya di Belanda. Buku tersebut diberi judul Door Duisterniste Licht yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Diterbitkannya buku tersebut mulai mengubah cara berpikir masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi khususnya Jawa. Pada 2 Mei 1964, Soekarno mengeluarkan surat keputusan Presiden No. 108 tahun 1964 yang berisi ketetapan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini yang kita peringati setiap tahunnya sampai sekarang. Demikianlah proyek teks biografi saya tentang Raden Ajeng Kartini, terima kasih.